Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatma M. Nur SPD. Selamat datang di SMA Muhammadiyah 1 Pulau Morotai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah, itu juga baik. Oke, sebelum kita masuk di pembelajaran hari ini, Fandi tolong pimpin doanya. Teman-teman, sebelum dimulai aktivitas pada pagi hari ini, mari kita sama-sama membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Ya. Setelah baca doa, kalian buku, terus pena, HP, semua di atas meja sudah siap. Terus seragam atau pakaian kalian juga sudah rapi ya. Oke, kalau sudah rapi berarti kita sudah bisa mulai pelajaran hari ini. Ya, sebelum kita ke kegiatan untuk pembelajaran hari ini, Ibu akan menayangkan ya, sambil menunggu ini Ibu akan ambil absen dulu. Wita Hasan, Faisal Semuda, Alfira Kurung, Siti Najla. Jadi semua sudah hadir hari ini. Jadi sebentar semua hadir kan? Hadir. Silakan. Semua sudah hadir. Sekarang sebelum kita masuk di pembelajaran, coba biar ke depan dulu di sini. Ya, bisa kelihatan di situ. Benda apa di depan sana? Ada manusia dan juga hewan. Di situ, terus ini yang kedua, perbedaan antara manusia dan juga hewan. Terus ini adalah nama manusia. Ini adalah kepada hewan. Hewan yang dikomposisinya adalah kepada kelinci. Ya, jadi setelah kalian lihat apa yang saya tampilkan di depan, kira-kira ada masalah, ada sesuatu yang timbul dalam pikiran Anda bahwa di depan itu ada hewan, ada rangka hewan, ada rangka manusia. Kira-kira apa yang timbul dalam pikiran Anda? Karena manusia berjalan dengan dua kaki, sedangkan hewan menggunakan empat kaki. Iya, jadi ada perbedaan antara rangka manusia dan juga rangka hewan. Rangka manusia itu manusia, betul sekali. Kasih aplaus dulu buat dia memiliki dua kaki lengannya, sedangkan kalau hewan itu dia memiliki empat kaki berjalan menggunakan empat kaki. Oke. Ya, jadi setelah kalian sudah melihat di depan, sekarang masih ingat minggu kemarin kita belajar tentang apa atau kita bahas tentang apa? Masih. Ya, tentang materi apa kemarin? Jaringan pada hewan. Ya, jadi kemarin itu membahas mengenai jaringan pada hewan. Nah, sekarang orang akan masuk belajar hari ini tentang sistem rangka pada manusia atau sistem gerak pada manusia. Sebelum kita masuk di kegiatan ini Ibu tampilkan yang harus tercapai pada hari ini. Kompetensi dasar yang harus kita capai dalam pelajaran kali ini. Teman-teman baca di depan.
menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem gerak dalam kaitannya dengan diproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem gerak manusia. Iya, jadi kompetensi dasar yang harus kita capai hari ini adalah menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem gerak dalam kaitannya dengan proses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem gerak manusia. Ya, terus setelah kompetensi dasar yang kita capai itu, adapun tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini adalah kurang lebih ada 5. Kalian lihat dulu video ini dengan baik, tentang ada mungkin ada pertanyaan atau ya sudah lihat semua sana. Sebelum ada pertanyaan atau ada sanggahan untuk melihat video tadi atau apa yang didapatkan dalam video tadi, kita berikan konsep materi pada hari ini. Untuk konsep materinya, ya, jadi konsep materi pada hari ini kita bahas mengenai rangka. Jadi kita bahas mengenai rangkanya saja. Jadi ada di sini kan ada beberapa pertemuan. Jadi pertemuan pertama untuk materi sistem gerak ini, konsep materinya itu pembelajaran bahas mengenai rangka, terus dengan tulang, konsentrasi itu membahas pada hari ini. Nanti pokoknya kita bahas ke pertemuan berikutnya. Itu adalah pembelajarannya. Terus berdasarkan video tadi, kira-kira apa yang kalian dapat dalam video ini? Ada tulang yang panjang dan tulang yang pendek. Ya, bagus. Ada jenis tulang itu mempunyai berbeda. Jadi perbedaan antara tulang yang satu dengan tulang yang lain. Nah, kali ini kembali tentang sistem gerak manusia itu otomatis. Yang pertama membahas pertemuan ini adalah tentang rangka atau tulang. Jadi antara tulang yang satu dengan tulang yang itu ya mempunyai perbedaan. Jadi ada tulang pendek, ada tulang panjang, ada bentuknya seperti lipat, ada bentuknya pimpin. Jadi itu mempunyai macam-macam bentuk tulang. Selain daripada lihat itu apa? Kalian lihat video tadi, ini adalah salah satu torso yang ada di sini tentang rangka. Ini rangka, tulang ini jadi dia bisa sendiri. Kurang lebihnya seperti ini. Jadi ini adalah tengkoraknya, ini adalah tengkorak, terus ini tulang rusuk, ini adalah tulang belakang, ini adalah tulang dada, terus ini adalah tulang panggul, ini adalah tulang alat gerak atas dan juga alat gerak bawah. Ini tulang pelajaran atasnya, bagian tompek tangan. Bagian atas itu adalah bagian tangan, antara bawah itu adalah bagian kaki. Jadi di sininya ada tulang-tulang pendeknya seperti kayak tulang jari, tulang jari tangan, jari kaki, terus tulang kaki, bagian tangan, teman. Di sini itu di torso ini sudah tidak ada. Sehingga tadi ibu yang tampilkan video tadi itu ada yang pilih apa sama masih enggak. Tulangnya, tulang pendeknya yang mana, tulang panjangnya yang mana. Terus ini adalah rangka pada manusia. Jadi sebentar nanti bahas tentang rangka. Rangka pada manusia ini. Jadi bahas belum bahas otot, bahasnya adalah rangka. Rangka ini merupakan alat gerak pasif. Ya, jadi rangka sebagai alat gerak pasif. Jadi salah satu fungsi rangka yang pertama itu adalah sebagai alat gerak pasif. Karena rangka ini kalau tidak dilekat pada otot itu melekat di rangka ini, maka rangka ini dia tidak bisa bergerak dengan sendirinya. Bisa paham? Karena dia sebagai alat gerak pasif, sehingga harus bekerja sama dengan otot yang melekat. Otot itu kita kenal sebagai daging. Jadi daging yang ada macam daging sapi, daging ayam, orang juga mempunyai daging yang membungkus tulang. Jadi otot sebagai alat gerak aktif. Jadi otot yang melekat ke tulang sehingga bisa melakukan proses pergerakan. Paham? Itu adalah salah satu. Jadi tulang ini bentuknya bermacam-macam. Jadi ada perbedaan antara dia dan jadi fleksi ini, terus ada yang berfungsi
IPA, ada yang di negeri seperti ini, laporannya ini. Ada pertanyaan lagi mengenai kenapa tulang ini berbeda? Kenapa orang manusia ini kayak macam bisa bergerak, melakukan aktivitas dan segala macam? Karena coba lihat struktur tulang ini. Jadi karena adanya persendian antara ujung-ujung tulangnya, sehingga tulang bisa dapat melakukan sebagai pergerakan. Seandainya tulang ini kalau dia butuh berarti tulang manusia tidak bisa melakukan proses aktivitas. Jadi kayak macam kita bisa duduk, tak bisa makan, karena orang tak bisa melakukan proses pergerakan karena adanya persendian, sehingga orang bisa melakukan proses pergerakan. Bisa paham? Ya. Untuk lanjutnya nanti kita bahas di LKPD. Jadi nanti dipakai LKPD semua duduk di kelompok masing-masing. Sekarang ini LKPD-nya. LKPD-nya ini adalah satu kelompok satu ya. Jadi nanti sebentar kalian diskusi untuk memecahkan masalah yang ada di dalam LKPD ini. Jadi diskusi semua sudah apa? Sudah ada LKPD masing-masing. Jadi untuk memudahkan kalian untuk mengerjakan LKPD ini bisa share di internet. Jadi bisa pakai HP di internet untuk mencari literaturnya, atau bisa di buku juga ada, di modulnya juga ada, dalam modul pembelajaran juga ada. Tergantung nanti kalian diskusi masing-masing berkelompok. Jadi di sini ibu kasih waktu sekitar 20 menit untuk diskusi, terus jawab soal-soal yang ada di dalam LKPD ini. Sebentar nanti setelah kalian diskusi, setelah 20 menit baru masing-masing kita presentasi. Jadi berkelompok masing-masing presentasi hasil daripada diskusi tadi berkelompok masing-masing. Jadi bisa paham? Ya, bisa mulai sekarang. Jadi nanti di sini masing-masing ada di sini tinggal tulis di sini dan terus nanti diskusinya bisa menggunakan HP untuk share di kajian literaturnya mungkin di mana terus sampai memperlima ini. Jadi nanti dijawab sesuai dengan ini. Jadi untuk nomor 2 dengan berdasarkan rangka aksian angka 15 yang termasuk dalam rangka aksian yang mana dan rangka 45 yang mana. Jadi tinggal diskusi ini. Contohnya ini rangka aksian dengan 45. Terus yang ini tulang putih yang mana, tulang putih yang mana, tulang putih yang mana, tulang yang mana. Tinggal kasih isu di sini itu kayak macam contoh tulang pipi berarti masuk di skapula di sini nomor 1, nomor 2 seperti itu. Paham? Kemudian sesi sekitar mulai dari senyawa protein mengandung kalsium dan fosfor. Diagnosis dan diagnosis. Itu adalah hasil dari kelompok 1. Ya, kita berikan tepuk tangan dulu. Setelah kalian presentasi hasilnya ini, apa ada pertanyaan antara satu kelompok atau kelompok yang lain atau jawaban kalian sudah sama? Iya, sudah sama. Ya, sebelum apa? Ini aku ada kasih sedikit tentang hasil diskusi tadi.
Jadi ya, ini adalah uraian materinya fungsi rangka. Yang pertama, rangka merupakan alat gerak pasif yang tersusun atas tulang yang saling berhubung. Jadi tulang-tulang yang menyusun rangka tubuh manusia mempunyai bentuk beragam sesuai dengan kedudukan dalam tubuh serta fungsinya. Secara umum, fungsi rangka sebagai berikut. Yang pertama, alat gerak pasif, memberikan bentuk tubuh, menahan dan meredakan tubuh, tempat merekatnya otot, melindungi organ vital seperti otak, jantung, dan juga paru-paru. Terus tempat membentukkan sel darah pada sumsum tulang dan tempat penyimpanan kalsium dan juga fosfor. Itu adalah fungsi rangka pada manusia. Nah, jadi tadi itu yang kalian diskusikan itu adalah rangkanya, bentuk rangkanya, terus proses pengulangan atau disebut dengan osifikasi. Terus berdasarkan letaknya, rangka dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama ada rangka aksial, terdiri dari tulang tengkorak, tulang belakang, tulang rusuk, dan tulang dada. Terus rangka pendudukan ini adalah rangka anggota gerak. Jadi di sini ada tulang paru, tulang gelang panggul, dan tulang anggota gerak. Jadi tulang anggota gerak itu ada anggota gerak atas sama anggota gerak bawah, itu adalah kaki. Terus di sini ini adalah bagian-bagian gerakannya. Jadi kalau sebelum meletakkan otot, itu tubuh manusia itu seperti di depannya. Jadi ini ada catat di sini. Ini apa? Tulang tengkorak kepala atau tulang tengkorak ini kalau sebelum otot dia melekat, karena fungsi salah satu rangka ini adalah melekatnya otot. Jadi kalau lagi mau melekat, jadi itu berhubung begini bentuk wajah orang lain. Jadi sebagai pemberi bentuk tubuh. Jadi salah satu fungsinya sebagai pemberi bentuk tubuh. Makanya kalau tulang hidung ini dia mancung, otomatis otot dia berikan juga akan dia mancung. Jadi pemberi bentuk tubuh. Tapi seandainya kalau macam otot itu dia boleh melekatnya, semua orang manusia itu manusia mempunyai tulangnya seperti ini, tulangnya seperti ini. Nanti mendekat otot baru ada rambutnya di situ, terus ada rambut mata yang cantik, ada yang sipit, ada yang besar, ada yang mancung, ada yang gitu. Karena tulang merupakan tempat mendekatnya otot. Nah, tulang sebagai alat gerak juga, karena kalau tanpa mendekatnya otot, tulang tidak bisa melakukan proses pergerakan. Di sini ada tulang panggul, tulang anggota gerak. Tadi itu sudah dibahas dan terus di sini jenis-jenis tulang, ada tulang rawan dan juga ada tulang keras. Jadi tadi video pembelajaran yang pertama sebelum dewasa itu tulangnya itu dia lebih banyak. Ketika bayi lahir itu dia tulangnya lebih banyak karena dia belum mengalami proses osifikasi atau pembentukan tulang atau pengerasan pada tulang. Sehingga setelah manusia itu dewasa atau proses waktu menjadi dewasa, rangkanya itu tinggal 206 tulang. Jadi video pertama kan kita sudah jelaskan seperti itu. Jadi terus tulang itu dibagi atas dua, ada tulang keras dan juga tulang rawan. Bentuk tulangnya itu ada tadi, ada tulang pipi, terus ada tulang pipa dan tulang tagraturan. Nah, ini adalah proses osifikasi atau pembentukan tulang. Jadi osifikasi pembentukan tulang adalah proses di mana sel-sel skim dan tulang diubah menjadi tulang selama perkembangan. Awal pembentukan rangka adalah tulang rawan pada manusia terbentuk secara sempurna pada akhir bulan kedua atau awal bulan ketiga pembentukan embryo. Pembentukan tulang ini bertahap dari dalam tulang. Jadi osifikasi itu adalah proses pembentukan tulang atau disebut dengan pengulangan. Jadi adalah secara ilmiah itu adalah hubungan atau sambungan antara tulang dengan sendi. Nah, kenapa ada tiga tadi? Yang pertama tadi itu dia tidak bisa melakukan proses pergerakan, kayak contoh tulang orang, dia tidak bisa melakukan proses pergerakan. Terus yang kedua, dia bisa melakukan proses pergerakan, tapi dia hanya sebatas tidak dewasa dia proses tadi. Kalau dia terus
yang mendapat pada tangan terus sampai menyusut. Itu bisa sebenarnya sendiri pada diagnosis. Bisa paham dari sini? Bisa. Yang ini adalah definisi sendinya, ada sendi pencil, sendi putar, sendi kelana, sendi kelurus, sendi luncur, atau sendi geser. Sampai di sini bisa paham? Atau ada pertanyaan? Ya, bisa paham dengan pembelajaran ini belum? Karena sebagian besar materi ini sudah di modul pembelajaran, jadi tinggal dibaca-baca saja. Oke. Oke, jadi sebelum kita menutup ini pembelajaran kita hari ini, Ibu mau tanya dulu, apakah kalian senang hari ini belajar hari ini? Apa bisa kalian senang? Pelajaran ini kami bisa berdiskusi sehingga mendapatkan ide yang lebih. Iya. Aplaus dulu buat Anda. Pakai metode diskusi ini atau metode pembelajaran yang kurang diskusi. Jadi kan teman-teman atau apa bisa sharing antara yang satu dengan yang lain dalam kelompok. Jadi semua aktif untuk melakukan aktivitasnya. Jadi kayak bisa sharing antara teman-teman. Oh ini nomor satu ini kayak gini. Jadi semua bisa aktif dalam proses bergerak pembelajaran. Ya, sebelum Ibu akhiri, ada sebelum kita masuk di soal untuk evaluasi hari ini, ada yang bisa menyimpulkan kegiatan kita hari ini? Ya, ada yang bisa menyimpulkan? Ya, coba apa dari siapa ini? Askia, ya silakan. Apa yang bisa disimpulkan dalam pembelajaran kita hari ini? Sistem gerak pada manusia terbagi dua, sistem gerak pasif dan sistem gerak aktif. Tulang sebagai alat gerak pasif dan otot sebagai alat gerak aktif. Fungsi tulang rangka sebagai alat gerak pasif dan bagian tubuh melindungi alat-alat atau bagian tubuh yang lunak. Kedepan mengatasinya otot terakhir, membuat pembentukan sel darah dan pembentukan mineral. Ya, jadi mungkin kesimpulannya seperti itu. Jadi hari ini silakannya apa, bentuk tulangnya, klasifikasinya seperti apa. Jadi mungkin kesimpulannya seperti yang Askia sebutkan tadi. Ya, sebelum kita akhiri, kalian ini adalah soal ada di kelompok, jadi tinggal isi saja soal ini. Jadi tinggal jawaban A, B, atau C. Jadi ini adalah hasil soal evaluasi untuk pembelajaran kita hari ini. Jadi materi ini adalah materi hari ini yang berdiskusi bersama tuh. Tinggal diisi saja. Begitu deh, teman-teman ngomong sehingga di silang A, B, C atau D akan dilihat ganda. Materinya itu adalah materi hari ini yang berasal dari diskusi ini. Sudah selesai. Ya. Jadi ibu baca jawabannya, tinggal
berapa jawaban yang betul, berapa jawaban yang salah. Jawaban yang betul itu dibagi 5 karena skor PG itu kan 1. Jadi kalau benar 5 berarti 5 dibagi 5 kali 100. Itulah yang kalian dapat nilainya. Tahu seperti itu. Jadi kalau 5 per 5 berarti 1, 1 kali 100 berarti dapat 100. Nah, coba Ibu baca dulu soalnya apa jawabannya. Nomor 1D, nomor 2A, nomor 3B, nomor 4C, nomor 5C. Nomor 1D, nomor 2A, nomor 3B, 4C, 5C. Tidak? Tinggal kalau benar semua tinggal begini 5 per 5 sama dengan 1 kali 100 berarti nilainya sama dengan 100. Jadi kalau siapa dapat nilai 100 angkat tangan. Angkat 1, 2, 3, 4. Dapat? Siapa lagi? Siapa sudah? Nilainya itu begini. Kalau 5 kali 5 terus sama dengan 5 1 terus kali 100 sama dengan nilainya 100. Jadi banyak yang dapat 100 ya. Terus sampai dapat 80. Sampai dapat 80. Angkat tangan tinggi kan sedikit. Ya 2 orang dapat 80, yang lain dapat 100. Ada yang 70 dapat nilainya. Oh iya, ada yang dapat 70. Ya dan Bapak yang nanti kita belajar lagi jangan lupa di rumah nanti bikin tugas yang ada di dalam modul. Jadi nanti bikin tugas di modul, terus nanti minggu depannya kita belajar mengenai sistem foto pada manusia. Masih di sistem perangkat, tetapi untuk minggu depannya itu kita masuk di pelajaran materinya adalah sistem foto pada manusia. Oke, sebelum kita akhiri kumpul dulu itu apa? Soalnya tadi kumpul dulu, kumpul ya. Ya, sebelum kita akhiri, kami kita dulu untuk teman-teman sebelum mengakhiri kelas ini mari kita sama-sama membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, jadi mohon maaf kalau ada kurang-kurang dalam pembelajaran ini, ada yang kurang, ada yang salah, ada yang apa. Mohon maaf. Saya jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.